Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati. Saya guru di SMK Negeri 2 Metro Lampung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas 11 Maret tahun 2021. Saat ini saya melakukan kegiatan video praktek pembelajaran dengan judul menganalisis penanaman bibit tanaman sayuran. Mohon saran dan kritik untuk pembelajaran saya selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar ya. Jangan lupa kalian harus melakukan 5M karena kondisi saat ini kita seperti ini ya. Ada 5M yang perlu kalian laksanakan, kalian lakukan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, Mencuci tangan. yang keempat, Mengurangi yang kelima, mencari kerumunan. kerumunan. Jadi 5 ini kalau kalian lakukan, insya Allah kalian akan selalu sehat ya, terhindar dari corona. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Kakak Aldi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Siapa ya hari ini yang tidak hadir? Ini, mana semua ya? Ibu absen ya?
Indonesia yang baik, maka mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa yang dipimpin oleh Dini. Ya, maju. Yang lain silakan berdiri dengan sikap sempurna. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Tetukan keempat dimulai. 1, 2, 3, 4. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Lanjut ya. Untuk selanjutnya, minggu yang lalu Ibu sudah mengulas materi yaitu tentang kira-kira siapa yang ingat ya? Saya Bu, Ya, Leo. tentang bibit. Bibit. Jadi minggu yang lalu kita membicarakan tentang bibit. Bibit adalah suatu bahan tanaman yang proses pertumbuhannya, yang kehidupannya melalui proses pertumbuhan, kemudian dia tumbuh menjadi suatu tanaman ya. Ada akarnya, kemudian ada batangnya, ada daunnya. Itu namanya bibit. Hari ini pembelajarannya, materinya yaitu tentang penanaman tanaman bibit, tanaman sayuran ya. Jadi tentang bibit tanaman sayuran ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta didik mampu menentukan kriteria bibit tanaman sayuran, di sini sawi ya, sayuran sawi yang baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan teknik penanaman tanaman sayuran. Yang ketiga, menentukan jarak tanam tanaman sayuran sawi ini ya. Kemudian yang keempat, menentukan melaksanakan penanaman tanaman sawi ya, seperti itu. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya apa? Hari ini pembelajarannya yaitu manfaatnya, selain kalian dapat ilmu, dapat pengetahuan tentang bibit sayuran ini, kalian bisa membagikan ilmu ke petani yang lain atau kepada orang lain. Suatu saat nanti kalian bisa menjadi petani yang sukses, petani sayuran ya. Oke, ini Ibu mempunyai video. Coba kalian simak video dari Ibu ini ya. Malah tanaman kita sekali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kali ini kita akan membahas 10 kesalahan pemula dalam menanam atau budidaya tanaman sawi. Monggo dicermati kira-kira di mana letak kesalahan kita dalam budidaya tanaman ini. Kesalahan pertama adalah tidak memberikan pupuk dasar.
Media tanam yang umumnya berupa tanah memiliki kondisi kesuburan yang berbeda. Artinya tanah atau media tanam belum memiliki unsur hara yang cukup untuk konsumsi tanaman kita, sehingga perlu diberikan unsur hara tambahan berupa pupuk dasar pada tanah. Pemberian pupuk dasar ini seringkali diabaikan oleh para petani sawi pemula, padahal tanah dengan tingkat kesuburan yang kurang baik atau pH tanah rendah akan sangat berdampak kurang baik untuk tanaman sawi kita. Biasanya pemberian pupuk dasar ini berupa pupuk Ponska atau NPK, dolomit, dan pupuk kandang. Ketiga bahan ini merupakan pupuk dasar yang sudah lazim digunakan untuk segala jenis tanaman. Salah satunya adalah tanaman sawi. Untuk dolomit sendiri merupakan nama lain dari kapur pertanian. Mungkin dari kita kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan dolomit atau kapur pertanian ini. Hal ini bisa disiasati dengan pemberian pupuk kandang secara maksimal. Kandungan pupuk kandang utamanya yang telah terfermentasi sudah cukup memenuhi unsur hara yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanam sawi, jangan lupa diberikan pupuk dasar terlebih dahulu ya sebelum menanam. Yang kedua adalah tidak melakukan penyemaian. Kesalahan selanjutnya untuk pemula yang ingin menanam sawi adalah tidak melakukan penyemaian terlebih dahulu. Mungkin niatnya ingin menghemat waktu, alih-alih ingin menghemat waktu dan mempercepat waktu panen. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Menanam sawi tanpa semai boleh juga dilakukan, tapi dengan teknik dan beberapa catatan tertentu, seperti keadaan lahan kita yang harus selalu lembab, perawatan yang cukup ekstra, dan cara pengaburan yang harus benar. Tapi cara penanaman tanpa semai ini pun hasilnya tidak akan semaksimal jika kita melakukan persemaian terlebih dahulu, teman-teman. Tujuan dari penyemaian terlebih dahulu adalah untuk mendapatkan bibit tanaman yang bagus untuk dipindah. Dengan penyemaian, maka kita bisa melakukan pelakuan atau perawatan yang maksimal pada bibit tanaman ini. Dengan perlakuan yang baik pada persemaian ini, maka kita akan mendapatkan bibit tanaman sawi yang akan dipindahkan dengan kualitas yang bagus. Kesalahan untuk pemula yang ketiga adalah penyemaian yang terlalu rapat. Hal ini pun sering dilakukan oleh penanam sawi pemula. Penyemaian bibit sawi yang terlalu rapat akan mengakibatkan pertumbuhan bibit sawi ini kurang begitu maksimal, seperti batang pada tanaman yang memanjang, daun yang kurang lebar, hingga sawi berbibitan akan mudah mati. Alhasil jika bibit persemaian kita kurang baik, maka hasil panen kita ke depannya bisa dipastikan juga kurang memuaskan. Jarak tiap benih sawi yang disebarkan idealnya berjarak 3 cm tiap benihnya, tapi tidak perlu menggunakan penggaris juga ya teman-teman ketika kita menebarkannya. Maka dapat juga nanti kita bisa menghindar saja ketika menaburkan bibit tanaman tersebut waktu melakukan proses persemaian. Setelah disebarkan, jangan lupa ditutup untuk mempercepat pertumbuhannya, dan kemudian bisa kita buka kembali. Yang keempat adalah pemilihan bibit di persemaian yang akan dipindahkan. Pemilihan bibit persemaian ini sangat penting karena akan menentukan kualitas sawi yang akan kita panen. Para penanam sawi pemula biasanya akan memindahkan semua bibit sawi pada persemaian untuk mengharapkan hasil yang banyak. Alih-alih mendapatkan hasil yang banyak, alhasil tanaman sawi kita malah ada yang mati ketika dipindahkan, ada yang berbunga ketika masih kecil, sampai-sampai ada yang bertahan kecil terus-menerus dan tidak bisa bertumbuh besar, atau bahasa lainnya cebol. Juga ya teman-teman jika kondisinya seperti itu. Pemilihan bibit sawi pada bagian persemaian yang akan dipindahkan harus benar-benar memilih bibit yang tepat, seperti bibit sawi yang mempunyai batang besar, bibit yang akarnya tumbuh dengan lebat, daun
daun pada tanaman yang lebar, cabang pada tanaman yang banyak, dan yang tidak mempunyai batang yang memanjang. Yang kelima adalah umur yang terlalu kecil untuk dipindahkan. Untuk para penanam sawi pemula, kadangkala memindahkan bibit persemian sawinya terlalu kecil dengan harapan mempercepat waktu pemanenan. Alih-alih mempercepat, malah sawi kita mati ketika dipindahkan. Hal ini dikarenakan kondisi bibit sawi yang masih terlalu muda, kurang begitu mampu untuk beradaptasi di media tanam yang baru, sehingga tanaman mudah stres lalu kemudian mati. Umur persemaian yang baik untuk dipindahkan adalah ketika umur persemaian kita 14 sampai 18 hari penaburan, atau kira-kira panjang dari bibit sawi ini sekitar 6 sampai 12 cm. Dengan ketersediaan air yang cukup untuk persemaian, maka persemaian sawi kita bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang keenam adalah media tanam yang terlalu kering untuk tempat pemindahan. Masih mengenai pemindahan tanam, memang dalam menanam sawi ini yang terlalu rumit adalah proses pemindahan teman-teman. Para penanam sawi pemula biasanya setelah menumbuhkan lahannya akan langsung diisi dengan bibit persemaian. Hal ini cukup riskan ketika musim kemarau karena kondisi dari tanah tersebut biasanya cukup kering, sehingga tanaman yang dipindahkan akan sangat mudah sekali mati. Ada baiknya sebelum pemindahan bibit sawi tersebut, bedengan kita siram terlebih dahulu hingga benar-benar basah. Kemudian setelah selesai kita tanami bibit sawi tersebut, kemudian kita siram kembali. Jadi penyiramannya sebelum dan sesudah ditanami. Media yang basah akan sangat memudahkan bibit sawi untuk secepat mungkin beradaptasi di media yang baru. Ya, begitulah anak ya, video tadi itu tentang tanaman apa? Sawi. Itu jadi ada beberapa kesalahan yang cara penanamannya tidak benar ya. Nanti ada diskusi, kalian bisa merumuskan masalah dari tadi ya. Tapi sebelumnya untuk lebih jelasnya, mari kita keluar untuk praktek mengamati tanaman sawi dan cara nanti penanamannya seperti apa, ya? Iya. Nah, anak-anak, ini ada 4 polybag ya. Jadi kita nanamnya tidak di lahan, tapi di polybag ya. Polybag ini medianya tanahnya berisi campuran sekam dengan pupuk kandang. Ini media untuk menanam bibit caising atau sawi ya. Ini ibu bawakan beberapa bibit ya, bibit caising ini ya, atau sawi ya, sawi hijau. Kriteria bibit tanaman sayuran yang caising ini ya, itu ada beberapa. Siapa yang tahu kriterianya bibit yang baik itu seperti apa? 1 Saya Bu. ya, Jumlah ini daunnya 3 sampai 4 helai. ya, cuma daun ya, lihat nih ya. Kalau bibit yang bagus itu jumlah daunnya 4 atau 6 helai ya, 6 helai itu ya. Terus dia daunnya hijau, bagus, daunnya hijau segar gitu ya, jadi tidak ada yang berlubang. Ini ciri-ciri bibit yang bagus. Kemudian ada lagi apa kira-kira? Ya, Perakarannya kuat. perakarannya kuat ya, jadi dia dilihat dari tanamannya kan kelihatan ya, akarnya bagus. Kemudian yang lain, Aldi? Ibu sudah berumur. Sudah berumur. Sudah berumur maksudnya di sini dia sudah tepat untuk siap tanam. Jadi waktunya ditanam umur sekian, 18 hari kurang lebih mungkin ya, kalau caising ini ya, langsung pindah ke lahan atau pindah ke polybag siap tanam. Sudah berumur gitu ya.
Kalau dia kurang berarti dia masih muda. Kalau dipindah maka nanti bisa rentan, gampang mudah terserang hama penyakit mungkin ya, perakarannya kurang kuat. Kalau dia selalu lebih atau tua, gimana kalau terlalu tua? Pertumbuhannya kurang maksimal. bagus, kurang maksimal. Jadi yang sedang cukup sesuai dengan umurnya waktu pindah ya. Ada yang lain? Ada ciri-ciri yang kriteria bibit? Batangnya kuat. Batangnya atau cabangnya ini ya, batang ini harus kuat nih ya. Jadi dia tidak rebah atau tidak patah. Ini ciri-ciri yang bibit tanaman sayuran. Ini ada 4, jadi dibagi ya. Coba maju. Jadi satu polybag 2 anak ya. 2 anak untuk mempraktekkan cara menanam bibit yang baik, bibit sayuran nih. Coba lihat Ibu. Maju boleh? Sudah disiapkan polybagnya. Kita lubangi. Punya Vigo. Ini 1. Boleh nih. Nah. Ya, caranya nih ya. Jadi nanamnya sudah dilubangi, kira-kira lubang ini kedalamannya 5 cm ya. Kenapa dia tidak boleh terlalu dalam? Kenapa dia tidak boleh terlalu dangkal? Jika terlalu dalam, maka takutnya nanti pertumbuhannya susah. Ya, terserang hama penyakit perakarannya, mungkin terlalu banyak air kan ya. Itu bisa. Kalau terlalu dangkal ke atas, gimana? Gampang rebah. Tertiup angin itu gampang rebah ya, dia masih rentan. Nih lihat, cara nanamnya sudah diberi lubang, kemudian masukkan pelan-pelan ya. Nah, kita tutup, kita tekan sedikit biar dia agak masuk ke dalam. Udah, ini ya, sebatas leher akar itu ya. Jadi jangan terlalu ke dalam, juga jangan terlalu dangkal. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mengamati video tentang tanaman sayuran sawi, kemudian kita keluar tadi penanaman praktek sawi ya. Nah sekarang kalian bisa mengambil rumusan masalah. Apa kira-kira yang bisa kalian rumuskan dari kegiatan kita tadi? Siapa yang bisa? Aldi? Saya menemukan masalah di luar. Bagaimana kriteria bibit tanaman sayuran sawi yang baik? Ya. Menurut Aldi, bagaimana kriteria bibit tanaman sayur sawi yang baik seperti apa? Boleh ya? Boleh. Kriteria. Berarti kriterianya apa aja? Gitu kan ya? Mungkin ada yang lain? Rumusan masalahnya? Ellen? Dari melihat video dan praktek penanaman di luar tadi, saya menemukan rumusan masalah. Bagaimana teknik penanaman tanaman sayuran? Ya. Berarti punya Ellen tekniknya. Gimana sih tekniknya cara penanaman tanaman sayuran? Tadi ada ya? Ya. Yang lain? Mungkin ada? Vigo? Dari pengamatan video dan praktek di luar, saya menemukan rumusan masalah tentang bagaimana jarak tanam tanaman sayur. Ya, tentang jarak tanam ya. Ada 3 rumusan. Ada yang lain mungkin? Enggak? Enggak ada ya. Jadi 3 rumusan masalah yang kalian temukan. 1. Kriteria bibit tanaman sayuran yang baik seperti apa? Yang kedua, teknik penanaman tanaman sayuran. Yang ketiga, bagaimana jarak tanam untuk tanaman sayuran sawi ya. Oke, berarti ada 3 rumusan masalah. Sekarang coba kalian diskusikan
Jadi 3 rumusan masalah itu kamu jawab, kamu diskusikan masing-masing kelompok, tanya sama temennya ya. Nanti kalau udah selesai kita presentasikan ya 3 rumusan masalah tersebut, hasil dari diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil rumusan masalah dari kelompok 1. Yang pertama, bagaimanakah kriteria bibit tanaman sayuran? Jumlah daunnya 3-4 helai, perakarannya kuat, sudah berumur, batangnya kuat, dan daunnya berwarna hijau. Yang kedua, bagaimanakah teknik penanaman bibit tanaman sayuran? Teknik penanamannya ada 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung bisa disebar benihnya di lahan, contohnya kangkung. Secara tidak langsung melakukan persemaian atau disemaikan, contohnya untuk tanaman sayuran sawi dan pakcoy. Yang ketiga, bagaimanakah jarak tanam tanaman sawi? Jaraknya yaitu 25 cm x 25 cm. Terima kasih. Ya, itu yang dari kelompok 1 ya. Kelompok 2 maju, Theo. Baik teman-teman, saya akan membacakan rumusan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu bagaimanakah kriteria bibit tanaman sayuran sawi. Yang pertama, untuk kriteria yang baik adalah jumlah daun 3-4 helai. Untuk yang kedua itu perakarannya kuat dan selanjutnya sudah berumur dan batangnya kuat. Untuk yang kedua, bagaimanakah teknik penanaman bibit tanaman sayuran? Yang pertama, teknik penanaman sayuran ada 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung bisa disebar benihnya di lahan, dan yang secara tidak langsung melakukan persemaian disemaikan, contohnya untuk tanaman sayuran sawi dan pakcoy. Untuk soal yang terakhir 3, bagaimanakah jarak tanaman sayuran sawi? Jarak tanaman sawi yaitu 25 cm x 25 cm. Terima kasih. Ini semua sudah maju ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan nilai dulu biar tidak ngantuk. Jadi biar semangat ya. Berdiri semua. Coba perhatikan Ibu dulu ya, nanti kalian mengikuti. Ya. Tepuk semangat. 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 SMK bisa. Bisa? Bisa. Coba. Tepuk semangat. Semangat! Semangat! SMK bisa! Nah, satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat! Semangat! SMK bisa! Ya, silakan duduk kembali. Biar nggak ngantuk. Oke. Kelompok 1 udah maju, kelompok 2 udah maju. Sekarang kita menyimpulkan bersama-sama. 3 rumusan masalah tadi sudah kalian presentasikan maju ke depan dengan hasil masing-masing ya. Jawabannya masing-masing seperti itu. Jadi kesimpulannya yang nomor 1, siapa yang bisa? Dini. Bagaimanakah kriteria bibit tanaman sayuran sawi? Ya, bagaimanakah kriteria bibit tanaman sawi? Kriterianya? Jumlah daunnya 3-4 helai, Ya. perakaran Ya. kuat, sudah berumur, Terus? batangnya kuat, daun berwarna hijau. Ya, itu kriteria. Jadi diingat ya, kriteria tanaman bibit sayuran
tanaman sayuran. Teknik penanaman ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bisa disebar benihnya di lahan, contohnya kangkung. Secara tidak langsung melakukan persemaian atau disemaikan, contohnya tanaman sayuran sali dan pakcoy. Ya, benar ya. Itu jawabannya lah. Ya, yang ketiga rumusan masalah Vigo. Ayo, bagaimanakah jarak tanam tanaman sayuran sawi? Jarak tanaman sawi berukuran 25 kali 25 cm atau kurang lebih 1 jengkal. Jarak tanam dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, itu jarak tanam ya. Jadi jarak tanam mempengaruhi juga pertumbuhan satu tanaman sayuran ya, terutama sawi. Baiklah Nana, karena waktu sudah habis, maka Ibu akan refleksi ya. Kira-kira menurut kalian pelajaran hari ini apakah menyenangkan? Apakah menarik? Menarik ya. Apa yang bisa kalian dapati tentang pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Yuda? Untuk kita hari ini belajar dapat mempelajari beberapa poin Bu. Yang pertama itu kita bisa mengetahui kriteria bibit yang baik atau tidaknya. Yang kedua, teknik penanaman tanaman sawi. Kita biasanya di rumah itu nanam asal tanam tanpa tahu tekniknya bagaimana, caranya bagaimana. Lalu yang ketiga itu jarak tanam tanaman sayuran sawi. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk pelajaran hari ini Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Yuda. Berarti pelajaran hari ini menyenangkan ya. Yang jelas dapat ilmu kalian ya. Ilmu dari pembelajaran hari ini tentang bibit tanaman sayuran. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi, memberi soal satu saja lah ya. Nanti dikumpul minggu depan saja ya. Kamu tulis di buku. Nanti dikumpul minggu depan saja. Sudah? Sudah Bu. Ya. Jelaskan teknik penanaman pada tanaman sayuran. Jelaskan teknik penanaman pada tanaman sayuran. Masing-masing berikan contohnya. Ya. Demikianlah anak-anak pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Berdoa dipimpin oleh Bapak Ali. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.